Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuldan Fibari, NIM 1812 01134 dari Budidaya Hutan 7. Saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang saya buat yang berjudul Kajian Kebijakan Penguasaan Lahan dalam Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH di Kabupaten Lampung Selatan. Yang pertama ada identitas jurnal. Jurnal penerbit jurnal ada Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan volume 11 nomor 1 halaman 54 sampai 70. Judul jurnal Kajian Kebijakan Penguasaan Lahan dalam Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH di Kabupaten Lampung Selatan. Nama penulis yaitu Silviani Haryatno Dwi Prabowo dan Evida Yosefi Suryandari. Abstrak jurnal jumlah paragraf ada satu paragraf, halamannya satu halaman dengan ukuran spasi satu spasi. Uraian abstrak disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam abstrak tersebut penulis menjabarkan tentang pengelolaan kawasan hutan dan konflik-konfliknya. Keyword jurnal adalah land konflik, FMU, actor institution. Pendahuluan. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan telah menjadi komitmen yang menjadi komitmen pemerintah yang dimandatkan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dibentuknya KPH menekankan kepastian penguasaan kawasan hutan serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk turut mengelola sumber daya hutan sesuai dengan karakteristik sumber daya hutannya. Permasalahan yang dihadapi dalam pembentukan KPH di lokasi penelitian adalah masalah klaim lahan dengan masyarakat sekitar hutan dan dengan berbagai pihak dari luar yang menganggap memiliki otoritas dalam mengelola sumber daya hutan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kondisi pemanfaatan lahan di kawasan hutan yang ada di Provinsi Lampung dengan diambil dua sampel desa sebagai fokus dalam kajian, yaitu Desa Seri Pendowo dan Desa Karangsari. Metode penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu ada yang pertama studi literatur atau catatan, yang kedua ada wawancara secara mendalam, yang ketiga ada pengamatan lapangan untuk lihat keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan yang terakhir ada focus group discussion. Untuk menganalisis konflik klaim lahan di antara para pihak yang berhubungan dengan hak kepemilikan lahan telah dilakukan penelitian dengan metode Rapid Land Senior Assessment atau PRATA yang dikembangkan oleh ICRAF bersama mitra. Hasil dan pembahasan. Beberapa pihak aktor yang terkait dengan permasalahan klaim lahan di KPH Wai Pisang, Regional 1 dan 2, 1, 2 dan 3, seluas 16.192,5 hektar, dan di kawasan kelompok hutan lindung Batu Serampok, Regional 6 dan 17, seluas 8.140,4 hektar adalah sebagai berikut. Aktor-aktornya adalah pemerintah pusat dan daerah, yang kedua ada pemerintah daerah kabupaten, yang ketiga ada pemerintah izin, yang keempat ada masyarakat itu sendiri. Beberapa hal yang memicu untuk terjadinya konflik di antara lain adalah yang pertama ada konflik lahan dipicu karena adanya perbedaan peta yang digunakan oleh Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional, serta perbedaan peraturan perundangan yang diacu. Seperti kawasan hutan lindung yang sebagian besar lahan telah dikuasai oleh masyarakat lokal, sehingga kondisi kawasan saat ini tidak memiliki tutupan lahan. Yang kedua ada terdapat desa definitif baik di kawasan kelompok hutan lindung Batu Serampok maupun di kawasan KPHP Wai Terusan yang sudah disahkan oleh peraturan Gubernur Lampung. Dan yang terakhir ada masyarakat memiliki sertifikat hak milik atau SHM yang dikeluarkan oleh BPN dan memiliki surat keterangan garap atau SKG yang dikeluarkan oleh desa. Kebanyakan perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan, bahkan dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik antar pihak-pihak yang berselisih, atau bahkan menjadi alat yang tepat untuk membangun diri sendiri. Sedikitnya ada 5 pilihan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan, dikutip dari Withers dan Wyszynski tahun 2007, yaitu ada kompetisi, akomodasi,
pengabaian, kompromi, dan kolaborasi. Dari kelima pilihan tersebut, pada KPH di Provinsi Lampung, yang dapat dilakukan adalah kolaborasi dan kompromi. Karena melalui kedua cara tersebut, para pihak yang terlibat dapat saling berkoordinasi dan berdiskusi, terutama antara pengelola kawasan atau lahan dengan pengguna lahan, di mana diharapkan melalui ketentuan dan aturan yang dibuat dan disepakati dapat menemukan solusi yang tepat. Kesimpulan, satu, peran para pihak atau aktor yang terlibat dalam penguasaan lahan di kawasan KPH sangat menentukan kebijakan penguasaan lahan dengan berbagai kepentingan. Pemerintah pusat yang menerbitkan kebijakan tidak melakukan evaluasi, terutama dalam tata batas kawasan dan izin-izin yang sudah tidak aktif. Yang kedua, ada pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah tentang desa definitif, memungut pajak, serta menerbitkan SPT, yang semuanya ini merupakan bahan legal klaim masyarakat dalam pemanfaatan lahan. Yang ketiga, ada dalam kelembagaan tidak ada koordinasi antara Kementerian Kehutanan sebagai penguasa kawasan dengan para pihak di pemerintahan daerah dalam penerbitan sertifikasi tanah tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.